Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Gamer Coding. Di pertemuan kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara menggunakan route di Laravel dan juga bagaimana cara mengetes fungsi-fungsi yang sudah kita buat kemarin. Kemarin kita sudah membuat beberapa fungsi. Oke, kita coba sebentar, saya coba buka Notepad. Kemarin kita sudah buat fungsi ambil data, insert data, update data, delete, dan login, dan juga logout. Oke, pertama-tama sebelum itu mari kita buka dulu examnya, lalu kita hidupkan Apache dan MySQL. Oke, kalau sudah seperti ini kita buka localhost PHP MyAdmin-nya. Kita buka PHP MyAdmin-nya seperti ini. Oke, tunggu sebentar. Untuk beberapa laptop mungkin akan agak sedikit lebih lama ya. Oke, apa nih? Oh, di sini ada error. Oke, sudah jalan ya. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, kita bisa langsung membuka Visual Studio Code, lalu membuka project yang kemarin sudah kita buat ya. Nah, kemarin kita sudah membuat berbagai controller ya, berbagai fungsi. Contohnya di karyawan ada get data karyawan, ada insert data karyawan, update data karyawan, delete data karyawan, login, dan juga logout ya. Nah, oke, jadi di sini kita saatnya menggunakan sebuah routes. Kalau kalian buka folder routes, itu kita sudah ada file api.php yang sudah kita install di part 1 ya. Di sini kita bisa buka saja. Nah, jadi di sini adalah tempat kita men-setting sebuah URL dari semua controller yang sudah kita buat. Oke, sekarang yang pertama kita bisa ketikkan route. Karena kita di sini akan memanggil fungsi get data karyawan, itu berarti kita menggunakan get ya. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan. Jadi untuk route itu kita menggunakan beberapa fungsi. Yang pertama ada get ya, sama ada get. Get itu untuk menghapus get itu untuk mengambil data. Lalu ada post. Jadi post itu untuk mengirim ya. Oke, get itu mengambil data, lalu ada post itu untuk insert dan update ya, untuk membuat dan merubah data. Lalu yang terakhir ada delete itu adalah untuk menghapus data ya. Delete itu untuk menghapus. Oke, jadi karena di sini kita akan mengambil sebuah data ya, kita membuat fungsi untuk mengambil data karyawan. Di sini kita akan menggunakan fungsi get ya. Jadi di sini kita bisa ketikkan get lalu dalam kurung. Nah, di sini yang pertama adalah URL-nya. URL-nya karena di sini adalah untuk get data karyawan. Di sini saya kasih slash atau garis miring ambil data. Di sini saya kasih saja get data karyawan. Get data karyawan ya. Get data karyawan. Lalu kalau sudah di bagian sampingnya kita bisa menambahkan koma. Nah, di sini adalah bagian kita untuk memanggil sebuah functionnya. Gimana caranya? Di sini kita bisa ketikkan buka kurung ya, kurung siku seperti ini. Lalu kita panggil controllersnya. Di sini controllersnya adalah karyawan ya. Di sini kelasnya adalah karyawan controller. Jadi kita panggil kelasnya.
Di sini kita ketikkan karyawan. Oke, sebentar. Di sini karyawan controller ya, K-nya gede. Karyawan controller. Nah, di bagian ini ada karyawan controller, bisa kita klik saja. Kalau kalian lihat di bagian atas akan ada seperti ini. app http controller karyawan controller. Nah, di sini kita memanggil sebuah kelas, yaitu kelas karyawan controller yang isinya ada semua fungsi yang sudah kita buat kemarin. Oke. Nah, lalu di bagian sini kita bisa memanggil kelasnya .2.2 kelas. Oke, seperti ini. Lalu koma, dan di sini adalah nama functionnya. Oke, di sini di dalam petik ini adalah nama functionnya. Yang pertama di sini nama function yang kita gunakan adalah get data karyawan. Kita bisa tulis saja get data karyawan. Oke, seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa ditambahkan titik koma. Oke, jadi ini adalah cara kita menggunakan route untuk mengambil data karyawan ya. Lalu yang kedua, kita akan membuat URL untuk insert data karyawan. Nah, karena kalau kita lihat tadi ya, karena insert itu menggunakan post, jadi di bagian sini kita mengganti jadi post ya. Nah, di sini kita ketikkan route, lalu post ya, kita menggunakan post. Yang pertama itu URL-nya, insert. Di sini URL-nya saya kasih insert data karyawan saja, data karyawan, lalu koma, buka kurung. Di sini adalah nama kelasnya adalah karyawan controller, lalu titik 2 kelas. Oke, seperti ini kita cara memanggil kelasnya ya. Nah, ini adalah cara untuk memanggil kelasnya, dan ini adalah tempat kita men-setting URL-nya. Nah, di sini kita panggil fungsinya menggunakan koma lalu tanda petik. Kalau kita lihat di sini adalah insert data karyawan ya. Oke, gede kecil harus sama ya, tidak boleh ada yang berbeda. Insert data karyawan, lalu gunakan titik koma. Oke, seperti ini. Nah, oke, lalu selanjutnya kita akan memanggil fungsi, yaitu fungsi update data karyawan ya, ini untuk mengupdate sebuah data karyawan. Nah, kalau kita lihat update itu juga menggunakan post ya. Oke, update itu menggunakan post, jadi kita ketikkan saja di sini route post, lalu URL-nya ya. Di sini kita URL-nya di setting, URL-nya ada di update data karyawan. Nah, kalau kita lihat di update data karyawan itu ada request dan ada $ID. $ID itu diambil dari URL-nya, oke, dari parameter URL-nya. Seperti ini kita update karyawan garis miring, lalu kita kurung per awal 2 kali seperti ini. Nah, di sini karena kita menambahkan $ID di sebelah sini untuk mengambil sebuah ID dari URL, di sini kita tambahkan dalam kurung per awal lalu ID. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita panggil kelasnya dengan cara kurung siku lalu karyawan controller kelas. Oke, lalu koma. Di sini nama functionnya, nama fungsinya adalah update data karyawan. Update data karyawan, lalu jangan lupa titik koma di bagian belakang. Nah, lalu yang ke selanjutnya ini ada delete data karyawan. Nah, untuk delete, kalau kita lihat itu di sini kita menggunakan delete ya. Route-nya kita menggunakan delete, jadi kita bisa ketikkan saja di sini route delete. Oke, lalu berkurung. Di sini yang pertama kita setting URL-nya, saya mau setting di delete data karyawan. Delete data karyawan. Nah, kalau kita lihat di bagian delete ini menggunakan ID juga. Jadi di sini kita tambahkan garis miring, kurung per awal lalu ID seperti ini. Lalu kita panggil kelasnya. Kelasnya di sini adalah karyawan controller. Seperti ini. Kalau sudah, kita panggil nama fungsinya. Nama fungsinya adalah delete data karyawan. Oke, seperti ini. Kita lihat ya, delete data karyawan.
Kalau sudah, kita tambahkan titik koma di belakangnya. Oke, selanjutnya di sini ada public function login dan logout. Nah, post juga itu digunakan untuk login dan logout ya. Login dan logout. Oke, jadi post itu digunakan untuk insert, update, login dan logout. Nah, di sini kita bisa sama seperti yang di atasnya ya. Kita menggunakan route post. Kenapa sih kita menggunakan route post di login? Karena kita mengirimkan sebuah request ya. Kalau kita hanya memanggil fungsinya saja seperti di bagian get data, ini kita tidak ada memanggil request ataupun ID ya. Nah, jadi kalau seperti ini kita menggunakan get ya. Kalau kosong seperti ini kita menggunakan get. Kalau ada request itu menggunakan post. Oke, kalau ada request itu menggunakan post. Nah, bagian delete data karyawan itu kita hanya menggunakan ID. Jadi untuk delete kita tetap pakai delete ya. Fungsi delete ya, ketika kita ingin membuat fungsi delete, kita manggilnya harus menggunakan route. Postnya menggunakan delete, route-nya menggunakan delete ya. Nah, karena di sini login itu menggunakan request dan logout menggunakan request, jadi kita harus menggunakan yang namanya post. Oke. Di sini yang pertama kita setting dulu URL-nya. Saya mau kasih di URL-nya adalah login karyawan. Lalu di sini kita panggil kelasnya. Kelasnya itu karyawan controller. Nah, lalu di sini adalah fungsinya. Seperti ini. Oke, kalau sudah selanjutnya ada logout. Kita bisa buat saja yang logout ya. Di sini dikasih logout karyawan. Lalu kita panggil kelasnya. Oke, sorry ikannya gede ya. Karyawan controller. Lalu fungsinya ya. Nama fungsinya di sini logout. Lalu jangan lupa kita tambahkan titik koma di bagian akhirnya. Nah, jadi yang bagian atas ini bisa kita hapus saja. Nah, oke. Jadi ini adalah cara kita mengatur URL di bagian route ya. Jadi route itu untuk mengatur URL. Jadi ketika kita sudah membuat fungsi, kita akan mengaturnya di sebuah URL ya. Kita mengatur URL-nya itu fungsi dipanggil di bagian yang mana. Oke. Sekarang kita akan mencoba menjalankan project Laravel-nya. Kita bisa buka terminal terlebih dahulu. Terminal di VS Code. Nah, untuk menjalankan project Laravel itu kita bisa ketikkan php artisan serve. Nah, oke, seperti ini. Ini adalah kode untuk kita menjalankan project Laravel. Kalau sudah, kita pencet enter saja. Oke, sebentar. Oke, nah di sini ada error. Kenapa di sini ada error? Karena kita masih berada di dalam folder tempat penyimpanan project-project Laravel kita. Kita harus masuk dulu ke dalam project-project Laravel kita. Bagaimana caranya? Kita menggunakan cd lalu nama projectnya. Nama project saya di sini adalah Laravel Sanctum. Ya, Laravel Sanctum, Laravel_Sanctum. Itu adalah nama project yang saya gunakan sekarang. Enter. Nah, kalau sudah, kita gunakan kodenya php artisan serve. Kalau sudah, enter. Oke, tunggu sebentar. Oke, bisa kita tunggu sebentar ya. Wait. Nah, kalau udah ada tulisan seperti ini, berarti kita sudah berhasil menjalankan project Laravelnya.
Nah, project Laravel itu jalannya di mana sih? Jalannya itu bisa di browser ataupun di lainnya ya, gitu ya, di URL. Nah, kalau kita lihat di sini ada HTTP 127 ya. Ini ada URL dari sebuah Laravelnya. Oke. Ini bisa kita blok saja lalu kita salin. Lalu kita coba buka di browser ya. Seperti ini, kita enter. Oke, tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar ya. Nah, jadi ketika kita masuk ke dalam URL ini ya, akan muncul tampilan Laravel secara default ya. Defaultnya tampilan Laravel itu seperti ini. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita bisa mengakses route kita? Nah, jadi karena di sini kita menggunakan API.php bukan web.php, maka Laravel secara default itu menambahkan URL-nya itu menggunakan garis miring API. Oke. Nah, jadi untuk kita mengakses fungsi yang sudah kita buat, itu kita harus menggunakan garis miring API. Jadinya bakal seperti ini. Nah, lalu di sini URL yang sudah disetting. Gitu. Nah, coba kita lihat di sini URL yang sudah kita setting. Di sini URL yang sudah kita setting adalah get data karyawan ya. Berarti contohnya akan menjadi seperti ini. URL Laravelnya yang ada di sini, lalu garis miring API ya, karena kita menggunakan API.php, garis miring API, lalu garis miring lagi di sini URL yang sudah kita setting adalah get data karyawan. Nah, lalu di sini get data karyawan. Oke. Jadi contohnya kan seperti ini ya. Coba kita buka di browser. Di sini API get data karyawan. Oke. Sekian saja. Nah, kalau kita enter ya, itu akan ada tulisan seperti ini ya. Ini message Jadi ini adalah respons yang berbentuk JSON. Kenapa tampilannya tidak web seperti tadi? Karena kita settingnya di sini adalah berbentuk JSON ya. Kalau kita lihat di karyawan, nah di sini adalah return response itu JSON ya. Nah gitu. Oke, jadi seperti ini contohnya ya. Oke, selanjutnya saya pengen kalian coba buat route seperti ini, itu untuk bagian pengunjung ya. Ingat, yang pertama route dulu. Habis itu di sini kita pakainya untuk apa? Untuk mengirimkan data kah, untuk menghapus data kah, atau untuk mengambil data. Kalau mengambil data kita gunakan get. Kalau untuk mengirim data kita menggunakan post ya. Untuk insert, update, login dan logout itu menggunakan post. Lalu untuk menghapus data itu kita menggunakan delete ya. Oke, kalian boleh coba membuat yang di bagian pengunjungnya dulu. Ini sudah bagian karyawan, lalu selanjutnya kalian buat bagian pengunjung di bagian bawahnya. Contohnya seperti ini. Oke, route get dan di sini URL-nya. Nah, oke, seperti itu. Pokoknya sama seperti yang di bagian atas ini ya. Oke, kalian boleh coba membuatnya terlebih dahulu. Oke teman-teman, apakah kalian sudah bisa membuatnya? Kalau yang sudah bisa, baguslah. Mari kita koreksi apakah sudah benar atau belum. Kalau yang masih belum bisa ikutin cara yang kita lakukan sekarang. Kita akan buatnya bareng-bareng. Oke, kalau kita lihat di pengunjung, itu yang pertama ada fungsi get data pengunjung ya. Nah, di sini karena get itu untuk mengambil ya, karena kita menggunakan get, di sini untuk mengambil, hanya untuk mengambil data, kita menggunakan get. Kita bisa ketikkan di sini route .2.2, lalu di sini get karena untuk mengambil data. Habis itu petik 1 atau petik 2 garis miring, di sini kita setting mau di bagian mana. Karena ini untuk pengunjung, saya akan
memberikan URL-nya itu di get data pengunjung, lalu koma, buka kurung siku. Nah, di bagian ini kita panggil dulu kelas pengunjung controllernya. Caranya seperti ini ya, pengunjung controller. Oke, kalau di enter saja maka akan ada seperti ini ya kan. Oke, sorry. Maka pengunjung controller di sini akan terpanggil juga sama seperti karyawan. Nah, di bagian ini kita panggil dulu kelasnya dengan cara .2 kelas. Lalu kita panggil fungsinya. Caranya di sini bagian kita kasih koma, lalu petik 2 atau petik 1 itu bebas. Di sini saya gunakan petik 1 saja. Dan di sini adalah nama fungsinya. Kalau kita lihat nama fungsinya adalah get data pengunjung. Get data pengunjung. Lalu di akhir jangan lupa tambahkan titik koma. Nah, oke, seperti ini. Sorry, ini ada salah sedikit, harusnya karyawan controller. Seperti ini. Oke, kalau kita lihat selanjutnya itu ada fungsi insert ya. Di dalam kelas pengunjung controller itu ada fungsi insert data pengunjung. Nah, karena untuk insert kita menggunakan yang namanya post seperti ini. Lalu URL-nya kita setting di mana? Nah, di sini insert data pengunjung. Lalu kita tambahkan koma, kita panggil kelasnya lagi. Kita panggil kelasnya pengunjung controller, lalu baru nama fungsinya. Seperti ini. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita memanggil fungsi update data pengunjung ya. Kita memanggil fungsi update data pengunjung karena update itu menggunakan request, jadi kita akan menggunakan post ya. Route sini post, lalu kita setting di URL nya mana, update data pengunjung garis miring, karena di sini update itu menggunakan ID juga. Nah, jadi di bagian sini kita tambahkan kurung kerawal lalu ID. Oke, seperti ini. Sudah koma, lalu kita panggil kelasnya, yaitu kelas pengunjung controller. Kelas pengunjung controller, lalu titik 2 kelas. Nah, di sini nama fungsinya update data pengunjung ya. Kalau udah tambahkan titik koma. Lalu kita lihat lagi, di sini ada fungsi apa lagi? Nah, di sini fungsi yang terakhir itu ada delete data pengunjung. Ingat, kalau delete data pengunjung untuk menghapus data ya, itu menggunakan apa ya? Untuk menggunakan delete. Kita route 2 delete. Oke. Lalu di sini kita setting, misalnya di sini kita setting delete data pengunjung data pengunjung. Lalu di sini karena delete menggunakan ID, kita tambahkan gelar kurung berawal lalu ID. Ini kalau sudah kita panggil kelasnya. Kita panggil kelasnya ya, kelasnya adalah pengunjung controller. Oke, seperti ini. Lalu nama fungsinya adalah delete data pengunjung. Oke, pastikan besar dan kecilnya sama ya. Delete data pengunjung, tambahkan titik koma. Oke, nah seperti ini. Jadi ini kita sudah selesai memanggil semua fungsi-fungsi yang ada di pengunjung controller. Oke. Nah, selanjutnya kalian coba buat yang untuk memanggil kamar controller. Oke. Oke, teman-teman, gimana? Apakah kalian sudah bisa membuat bagian untuk kamar controller? Kalau belum bisa, mari kita buat lagi bareng-bareng. Oke, yang pertama kita coba buka kamar controllernya. Dan di sini ada fungsi get data kamar, lalu insert data kamar, update data kamar, dan juga di sini hanya ada delete data kamar ya. Oke, kita kembali lagi di ep.php. Ya, di sini kita tambahkan lagi route. Yang pertama adalah untuk
ambil data kamar ya. Di sini nama fungsinya get data kamar. Jadi kita gunakan get kurung, lalu di sini URL-nya saya ingin ada di get data kamar aja. Lalu kita panggil kelasnya ya. Kalau kita lihat di sini kelasnya adalah kamar controller, maka di sini ketikkan kamar controller. Nah, kalau seperti ini kita klik saja, lalu akan di bagian atasnya akan muncul controller kamar controller seperti ini ya. Oke, lalu kita panggil ya kelasnya seperti ini. Kalau sudah kita panggil fungsinya, jadi adalah get data kamar, itu adalah fungsinya ya. Selanjutnya itu ada insert data kamar, update data kamar, dan delete data kamar. Oke, langsung saja di sini route, karena untuk untuk ngirim data ya menggunakan request di situnya. Jadi kita gunakan post, lalu di sini URL-nya saya setting di data kamar. Ya, ada insert data kamar, lalu kita panggil kelasnya seperti tadi. Kamar controller kelas. Oke, seperti cara panggil kelasnya. Lalu di sini adalah nama functionnya. Insert data kamar, lalu tambahkan titik koma. Lalu selanjutnya ada update ya. Update itu kita menggunakan kita menggunakan post lagi. Lalu di sini kita atur URL-nya kamar garis miring, karena menggunakan ID juga, karena di sini menggunakan $ID ya. Oke, coba kita lihat, karena di update kamar ini menggunakan $ID, jadi kita tambahkan seperti ini untuk awal ID ya. Lalu kita panggil kelasnya. Kelasnya itu adalah kamar controller, titik 2 kelas. Oke, ini cara manggil kelasnya. Lalu kita panggil functionnya, update data kamar. Oke, yang terakhir itu delete ya. Karena delete data kamar fungsinya untuk menghapus sebuah data kamar, jadi di bagian ini kita menggunakan delete ya. Lalu di sini delete data kamar garis miring, nah kurung berawal, lalu ID ya. Kenapa ada kurung berawal ID? Karena di sini kita menggunakan ID $ID ya. Nah, lalu kita panggil kelasnya kamar controller kelas. Oke, nah fungsinya. Oke, udah seperti ini. Jadi bagian kamar itu seperti ini. Oke, sekarang kalian coba buat yang bagian transaksi dan juga detail transaksi. Oke, kalian bisa buat terlebih dahulu. Oke teman-teman, gimana? Apakah kalian sudah berhasil membuat routes untuk transaksi dan detail transaksi? Kalau belum, mari kita membuat kita coba membuatnya bareng-bareng ya. Oke, di sini kita coba buka dulu yang transaksi. Oke, di sini transaksi ada get data transaksi, insert data transaksi, update data transaksi, dan juga delete data transaksi. Ya, nah di sini karena untuk mengambil data kita pertama gunakan get. Ini mau saya ingin setting URL-nya di get data transaksi, lalu kita panggil kelas transaksinya. Oke, ini kelas transaksi controller, ini adalah nama kelas controllernya ya. Kalian lihat di atas ini udah ada transaksi controller. Kita panggil kelasnya seperti ini, lalu kita akan panggil nama functionnya. Get data transaksi, lalu tambahkan titik koma. Lalu yang kedua itu ada insert, maka di sini kita gunakan post. Kita gunakan post ya, garis miring. Saya ingin mengaturnya di bagian insert data controller. Lalu kita panggil seperti tadi. Kita bisa panggil seperti tadi, transaksi controller. Kita panggil kelasnya, lalu insert data transaksi. Lalu di sini untuk update ya. Oke, di sini URL-nya ada di update data transaksi. Oke, sorry, di sini saya akan ubah di bagian ini ya.
harusnya insert data transaksi. Oke, di sini kita panggil kelasnya dulu, transaksi controller class. Habis itu kita panggil nama fungsinya. Oke, ingat pastikan bagian nama fungsi ya, bagian nama fungsi ini sama dengan nama fungsi yang ada di bagian controllernya. Oke, ada transaksi udah benar ya. Oke, untuk update saya lupa menambahkan sesuatu, yaitu kurung rawal ID ya, karena di sini untuk update itu menggunakan $ID. $ID ini diambil dari kurung rawal ID seperti ini. Nah, lalu yang terakhir itu ada route untuk delete ya. Untuk hapus data kita gunakan delete. Oke, akan jadi seperti ini. Oke ya. Oke, sudah benar. Delete data transaksi itu ada, kita tambahkan garis miring kurung rawal ID karena di sini kita menggunakan ID-nya ya. Di sini kita menggunakan $ID. Oke, selanjutnya kita buat yang detail transaksi. Detail transaksi itu ada get detail transaksi, insert detail transaksi, update detail transaksi, delete detail transaksi. Oke. Oke, di sini yang pertama kita gunakan get ya. Lalu di sini saya atur di get detail transaksi. Lalu kita panggil kelasnya ya. Kelasnya itu coba kita lihat di sini nama kelasnya. Nama kelasnya itu detail transaksi controller. Ya, detail transaksi controller. Nah, ini ada, coba enter. Oke, kalau lihat di atas ini sudah ada detail transaksi controller ya. Nah, di sini kita panggil kelasnya. Kelasnya, lalu kita panggil fungsinya get detail transaksi. Oke, terlepas titik koma seperti ini. Lihat sudah benar belum? Get detail transaksi ada ya. Oke, sudah benar. Lalu kita buat yang bagian untuk post. Ya, untuk insert di sini insert detail transaksi, lalu di sini kita tambahkan koma, kita panggil kelas detail transaksinya, lalu kita panggil functionnya. Oke, yang kedua itu ada update ya, update seperti ini, lalu ada delete juga seperti ini. Nah, jadi sudah selesai kita membuat semua route untuk get data untuk karyawan, pengunjung, kamar, dan transaksi dan detail transaksi. Oke, kita bisa coba yang coba kita akses yang bagian get data pengunjung ya. Nah, jadi di bagian sini kalian jangan sampai lupa menambahkan garis miring API ya, karena kalau tidak kita tambahkan itu akan menjadi error seperti ini. Nah, dia 404 not found. Oke, jadi kita tambahkan garis miring API ya, karena kita untuk buat API. Nah, di sini di get data pengunjung kita coba. Oke, jadi di sini message-nya data pengunjung berhasil diambil. Ini message-nya akan seperti kenapa bisa seperti ini? Karena kita mereturnya itu JSON ya, dalam bentuk JSON. Kalau kita lihat di bagian pengunjung, nah di bagian get data itu kalau berhasil akan seperti ini pesannya. Oke. Di bagian jadi di bagian login itu ada sedikit yang salah tadi kalau kita lihat ya. Nah, di bagian login ini kita hanya mengambil data, ngecek datanya kosong apa enggak, kita langsung membuat sebuah token lalu dikirimkan ke user yang sedang login ya. Nah, seharusnya kita di sini kita menambahkan yaitu validasi password. Apakah passwordnya benar atau salah? Oke, di sini kita bisa enter dulu. Nah, di sini kita bisa menggunakan if
kalau dolar karyawan ya, dolar karyawan sama dengan password. Kalau password yang ada di database itu tidak sama dengan dollar request ya, ini sama dengan password. Oke, jadi ini maksudnya adalah kalau data karyawan, kalau password di database ya, kalau password di database, dolar karyawan ini kan ngambil data dari database. Kalau password data di database itu tidak sama dengan password yang dikirimkan ya, berarti passwordnya salah. Oke, di sini kita tambahkan itu responsion ya, message-nya itu yaitu passwordnya salah. Oke, di sini password Anda salah. Nah, seperti ini. Oke, jadi udah, kalau sudah di Ctrl S ya, di save, lalu kita bisa close saja. Nah, kalau di browser itu kita hanya bisa untuk menggunakan get saja ya, kita tidak bisa menggunakan insert. Oke, coba di sini kita menggunakan insert. Oke, coba kita lihat insert data pengunjung. Oke, dia masih loading. Nah, ini akan loading seperti ini terus ya. Oke, coba kita tunggu sebentar, kita lihat hasilnya berhasil atau tidak kalau misalkan kita lewat browser. Nah, kalau kita akses lewat browser ya, yang insert data pengunjung itu bakal error seperti ini. Kenapa error? Karena di sini kita tidak mengirimkan sebuah data ya kan, dan di sini request kita masih get belum false. Oke, jadi untuk kita mengetes bagian insert, update dan delete nya itu dari mana, itu kita bisa menggunakan sebuah aplikasi yang namanya Postman. Oke, kita bisa download dulu yang namanya Postman. Di sini kita buka browser Postman ini ya. Nah, oke, sebentar. Oke, lalu di sini kalau kalian lihat di sini ada tulisan download Postman ya. Kalau tidak ada, kalian bisa klik saja yang ini ya, kalian klik. Nah, lalu kalian masuk ke sini. Di bagian sini ada tulisan download the desktop app for. Nah, ini ada 3. Ini untuk Windows ya, Windows itu yang login seperti ini, untuk macOS itu yang seperti ini, dan untuk yang pengguna Linux seperti ini. Karena kita menggunakan Windows ya, karena kita menggunakan laptop atau device Windows, kita klik saja yang bagian download Windows seperti ini. Nah, kalau sudah di bagian sini ada warna oranye seperti ini ya, download the app to get start with the Postman API platform. Nah, kalau kita klik ini akan mendownload aplikasi Postman-nya. Oke, nah di sini akan langsung muncul seperti ini ya. Ini akan muncul seperti ini ketika kita menggunakan download manager. Saya menggunakan download manager, jadi akan muncul seperti ini. Mungkin buat kalian itu akan langsung muncul di sebelah kanan atas ini kalau kalian tidak menggunakan internet download manager. Oke, kalau sudah, kalian bisa install ya, lalu kalian buka saja Postman-nya. Oke, di sini karena saya sudah menginstal Postman, saya langsung buka saja Postman-nya. Nah, oke. Kalau kalian lihat, ini adalah tampilan awal dari Postman ya. Di sini ada beberapa folder ya. Di sini ada beberapa folder. Ini karena saya sudah pernah menggunakan Postman, ini akan ada seperti ini. Jadi ini isinya adalah fungsi-fungsi yang sudah saya buat. Oke, di sini di bagian ini kalian bisa klik saja yang bagian tambah ya, kalian klik saja. Nah, di sini kalian klik yang blank collection. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa merubah namanya ya. Di sini contoh, saya klik bagian ini lalu saya hapus. Saya akan mengubahnya jadi belajar underscore Postman. Oke, seperti ini. Kalau sudah enter saja,
Nah, kalian lihat di sini akan berubah ya namanya. Oke, jadi untuk yang pertama kali kita akan coba mengetes di bagian karyawan ya, di bagian karyawan. Oke, jadi agar kita tidak bingung ya, dalam pemisah-pemisahannya kita bisa klik saja yang sebelah kanan sini, lalu kita klik yang add folder. Nah, di bagian ini kita ganti namanya jadi karyawan. Oke, jadi semua request dari semua fungsi-fungsi di karyawan itu ada di dalam folder karyawan. Kalau sudah, di sini kita bisa klik saja yang tombol tambah seperti ini, lalu akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini saya akan mengetesnya. Yang pertama itu untuk mengambil data karyawan. Oke, di sini kita menggunakan get ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, di sini kita pastikan di bagian ini kita menggunakan get, bukan yang lain ya. Di sini kita menggunakan get. Lalu di sini adalah URL-nya. Oke, yang pertama kita coba salin dulu. Oke, kalau seperti ini kalian bisa scroll ke atas sampai kalian bertemu dengan URL dari Laravel tadi ya. Ini bisa kalian salin saja, Ctrl C, kalian blok terus Ctrl C, lalu kalian taruh di bagian sini. Oke, copy paste saja ya. Nah, jadi di sini kalau kita akan mencoba mengakses yang bagian get data karyawan, karena kita menggunakan API.php. Ingat, berarti tadi kita harus menambahkan garis miring API ya. Baru di sini URL yang sudah kita setting. URL yang sudah saya setting tadi apa? Sudah setting tadi itu get data karyawan ya. Bahkan di sini saya bisa tuliskan get data karyawan. Oke, kalau sudah kita bisa klik send saja. Oke, tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Dia sedang memproses proses pengambilan data ya. Nah, kalau kalian lihat di sini itu message-nya berhasil ya, data karyawan berhasil diambil, tapi di sini data karyawan itu masih kosong, masih belum ada isinya. Oke, kita coba ubah dulu namanya ya. Namanya di sini kan masih new request, kita ganti ambil data. Ya. Ambil spasi data. Oke, ambil minus data aja ya. Seperti ini. Nah, maka di sini akan berubah jadi ambil data. Oke, di bagian karyawan sini kita bisa klik lagi tombol plusnya. Nah, dia akan akan menambahkan seperti ini. Nah, lalu yang kedua di sini kita akan mencoba menginsertkan data karyawan lewat Postman. Nah, di sini kalau kita lihat itu bagian insert data karyawan menggunakan post ya. Maka di Postman ini kita ganti dulu ke post. Lalu URL-nya bisa kita setting tadi ya. Ini bisa kita copy paste saja. Copy paste saja. Oke, seperti ini selesai PI ya. Lalu kita garis miring. Di sini URL-nya kita setting adalah insert data karyawan ya. Bisa kita masukkan saja di sini insert data karyawan. Nah, untuk insert data itu berarti kita harus mengirimkan sebuah data ya. Kita harus mengirimkan sebuah data ke Laravel. Bagaimana caranya? Caranya kita bisa klik body di bagian bawah ini ya. Nah, lalu di sini kita bisa masuk ke bagian form data. Nah, itu akan jadi seperti ini. Nah, di sini key itu adalah fieldnya, nama field ya. Lalu value itu adalah isinya. Oke, kita coba kita buka di bagian karyawan controllers ya. Coba kita cari di bagian insert data. Nah, kalau kalian lihat insert data ya, insert data karyawan ini ada untuk nama karyawan, password dan jenis kelamin. Oke. Di sini kita bisa masukkan saja yang pertama ya. Ingat, kita harus mengikuti yang delay request yang sudah kita setting di Laravel ya. Di sini kita mengambil delay requestnya dari nama karyawan. Sini nama underscore karyawan ya, pastikan sama seperti di Laravel. Nah, di sini isi dari nama karyawan itu apa?
isinya. Contoh di sini nama karyawannya saya kasih nama karyawannya ya, itu adalah Jauhead ya, seperti ini, Jauhead ya, seperti ini. Lalu kalau kita lihat yang kedua itu ada password ya, ada password, maka di sini kita masukkan key-nya password. Nah, lalu di sini passwordnya saya kasih password dari nama password dari karyawan ini adalah Jaya. Oke, Jaya ini adalah passwordnya. Lalu yang ketiga di sini itu ada jenis kelamin. Jenis kelaminnya, jenis underscore kelamin. Nah, di sini kita coba lihat di bagian sebentar, kita coba lihat di bagian migration, di bagian karyawan. Nah, kalau kita lihat di sini jenis kelamin itu bertipe enom ya, dan ini hanya bisa diisi dengan laki-laki atau perempuan ya. Tulisannya seperti ini. Oke, di sini saya tulis saja laki garis minus laki ya, laki. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa klikkan saja send. Oke, nah maka akan ada pesan seperti ini, data karyawan berhasil disimpan ya. Untuk kita mengecek udah berhasil beneran atau belum sih ya, datanya sudah masuk atau belum sih, kita bisa balik lagi ke bagian ambil data. Nah, di bagian sini kita bisa klik send saja. Oke, kalau kita lihat di sini sudah ada ya, ID karyawannya 1, nama karyawannya itu Jauhead, passwordnya itu Jaya, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, ini created add dan update add-nya sudah default seperti ini ya. Oke, ini kita bisa save dulu, lalu kita masuk lagi ke bagian yang bawahnya ya. Nah, di sini kita akan mengganti namanya. Namanya di sini insert data. Saya kasih namanya insert data. Enter. Kalau sudah kita bisa save. Nah, ketika sudah kita save di bagian ini, itu akan berubah menjadi post seperti yang ini ya, sama seperti yang ini. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa tambahkan lagi yang kita lihat dulu di app.pp. Sini ada update data karyawan ya. Di sini coba kita tambahkan lagi request baru. Nah, di sini yang pertama saya bakal mencoba untuk mengganti namanya dulu ya. Di sini saya akan kasih nama update data. Update data, enter. Sebentar, lalu enter. Lalu di bagian get ini kita ganti ke post. Kenapa di sini kita ganti ke post? Karena di Laravel itu kita menggunakan post ya. Nah, di sini URL-nya sama seperti tadi ya, API, hanya berbeda belakangnya saja karena kita tempat settingnya berbeda. Kalau kita lihat, oke, ini kita ganti dulu post. Kalau kita lihat di API.php, ini kita setting update karyawannya itu ada di URL update data karyawan. Update data karyawan. Nah, oke. Di sini karena kita menggunakan kurung kawal ID. Nah, ini adalah tempat kita memberitahu ID nomor berapa, ID ke berapa. Ya, di sini kalau kita tidak masukkan ID-nya, coba kita send saja ya. Nah, akan error seperti ini. Jadi ini errornya masih mengembalikan HTML ya. Kalau kita bisa lihat kita bisa klik bagian ini, kita bisa klik yang preview. Nah, ini masih not found ya kan. Ini akan error seperti ini. Nah, bagaimana sih agar errornya itu seperti ini ya? Errornya itu ada pesannya seperti ini, bukan HTML lagi. Di bagian sini kita bisa masuk ke kita bisa masuk ke header ya. Nah, di bagian header ini key-nya kita tambahkan accept ya. Accept ya, kita tambahkan accept. Lalu value-nya itu application return-nya yaitu garis JSON.
Nah, jadi untuk semuanya kita bisa tambahkan seperti ini ya. Ini kalau kita coba lagi, nah dia akan mereturn seperti ini errornya. Nah, jadi kalau error seperti ini ya, ini ada pesannya the root API could not be found ya, could not be found, berarti ini tidak ditemukan. Kenapa bisa tidak ditemukan? Karena di sini kita harusnya menambahkan ID ya. Nah, oke, coba kita tambahkan garis miring ID. Oke, ini maksudnya maksud garis miring ID itu bukan kita tambahkan ID seperti ini ya, bukan. Tapi di sini ID datanya keberapa? Kalau kita bisa ambil data dulu seperti ini. Nah, contoh saya pengen ngerubah data yang ini ya. Nah, di sini ID karyawannya adalah 1, maka di sini yang harus kita masukkan adalah 1 ya. 1. Nah, di sini kita coba send dulu. Nah, di sini tulisannya data karyawan berhasil diupdate. Tapi kan kita belum ngirim data. Nah, jadi kita masuk lagi ke bodinya. Kita ke form data. Nah, di bagian ini yang pengen kita rubah apa aja. Oke, kita bisa samakan seperti yang insert ya. Di sini ada nama karyawan, nama underscore karyawan, lalu ada password, lalu ada jenis kelamin. Nah, di sini kalau kita lihat ya, coba kita ambil datanya lagi. Kalau kita lihat di sini nama karyanya itu Jawhead ya. Saya pengen merubah nama karyawannya. Itu menjadi Kalista, coba ya. Kalista. Ini nama karyawannya ada Kalista. Passwordnya saya pengen saya ubah menjadi saya coba akan merubah passwordnya menjadi password 123. Oke, seperti ini. Jadi passwordnya itu adalah password 123 dan jenis kelaminnya di sini saya akan ganti perempuan. Oke, coba kita send. Oke, di sini akan ada message data karyawan berhasil diupdate. Kalau kita coba ambil datanya lagi. Nah, di sini sudah berubah ya, nama karyawannya itu Kalista, jadi Kalista, passwordnya itu jadi password 123, jenis kelaminnya itu jadi perempuan. Oke, di sini kalau kalian insertkan satu data lagi, oke, ini kan sudah ada nih ya datanya. Kita tambahkan dulu bagian headersnya. Headersnya kita tambahkan accept, lalu application JSON ya. Kita tambahkan seperti ini di semuanya. Kalau sudah kita save dulu, kita masuk ke bagian yang insert data, kita ke header, kita tambahkan accept, lalu application JSON seperti ini ya file-nya. Kita save, lalu ini coba kita kirim lagi datanya ya. Nah, di sini data karya berhasil disimpan. Kalau kita cek di ambil data, nah ini datanya akan ada, jadi ada 2 ya, ID karyawan 1 ya, ini karyawan pertama, lalu ini adalah karyawan kedua. Oke, nah coba di bagian sini kita save lagi. Nah, sekarang kalau kita ingin merubah nama karyawan kedua ya, nama karyawan yang kedua itu pengen jadi, contoh saya pengen merubah menjadi Rehan. Gimana caranya? Nah, di bagian update, karena saya tidak ingin merubah password dan jenis kelaminnya ya, di sini bisa saya matikan saja ya, centangnya dimatiin jadi seperti ini. Di sini saya rubah nama karyawannya. Nah, di sini ID-nya jangan lupa kita ubah ya kan. Di sini ID karyawannya itu 2 ya. Berarti di bagian ini ID-nya kita ganti 2. Di sini saya rubah namanya menjadi Rehan. Coba kita send. Oke, sudah muncul data karyawan berhasil diupdate. Kita coba cek datanya. Nah, kalau kita lihat di sini ID karyawan 2 itu nama karyawannya sudah menjadi Rehan, bukan Jawhead lagi ya. Oke. Selanjutnya itu ada delete data karyawan. Nah, di sini delete data karyawan itu menggunakan delete ya. Oke, di bagian ini kita bisa save dulu. Ini bisa kita hidupkan saja ya. Kita save dulu. Lalu di sini kita tambahkan request lagi. Di sini saya kasih nama delete data saja.
Nah, di bagian ini URL-nya sama seperti yang tadi, hanya beda ujungnya saja ya. Jadi delete data karyawan. Oke, kalau kita lihat data karyawan itu juga memerlukan ID. Oke, garis miring, di sini adalah ID-nya. Contoh di sini saya ingin menghapus data karyawan yang kedua. Di sini bisa saya tambahkan angka 2 saja ya. Di sini ID-nya 2. Oke, kita tambahkan header, jangan lupa ya, aplikasi save application. Oke, di sini sudah ada, sudah ditambahkan. Kita tidak perlu mengatur bodinya. Kenapa kita tidak perlu mengatur bodinya? Karena kalau kita lihat di bagian controller ya, di bagian delete itu tidak menggunakan request ya. Kita tidak menggunakan request, jadi kita tidak perlu mengatur bodinya. Kita cukup seperti ini saja. Nah, di bagian ini kita ganti ke delete karena di api.php itu menggunakan delete juga. Oke, di sini kita coba bisa send. Nah, di sini ada error ya, message the root API delete karyawan called not be found. Kenapa di sini bisa called not be found? Oke, kita bisa coba cari dulu. Delete data karyawan, apakah ini sudah sama? Oke, coba saya copy paste saja ya di sini linknya. Oke, coba saya send lagi. Di sini masih sama saja errornya ya. Oke, coba kita debugging terlebih dahulu. Kita lihat errornya ada di bagian sebelah mana. Oke, nah kalau kita lihat di sini itu kurang tanda tutup ya. Ya, oke, tutup awalnya kita lupa. Oke, di sini kita bisa save saja. Lalu coba kita tes lagi. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada pesan data karyawan berhasil dihapus. Oke, sekarang ini bisa kita save dulu. Kita coba cek datanya itu ada apa enggak. Nah, kalau kita lihat di sini datanya hanya cuma satu doang ya. Datanya cuma ada satu ya. Karena sudah kita hapus, berarti untuk hapus sudah berhasil ya. Nah, sekarang ada login dan logout. Oke, ada login dan logout. Coba kita tambahkan lagi requestnya. Di sini saya kasih namanya aja login ya. Login itu tadi kita lihat menggunakan post ya. Login itu menggunakan post ya, kita lihat di sini login menggunakan post. Nah, di sini kita coba buka karyawan.php karyawan controller. Nah, di sini yang diperlukan request yang diperlukan oleh login itu ada nama karyawan dan juga password. Jadi di body, oke, ini kita bisa ganti dulu. Oke, kalau kita lihat URL-nya tadi, URL-nya adalah login karyawan ya. URL-nya adalah login karyawan. Nah, login karyawan kita tidak perlu menggunakan ID. Kenapa tidak? Karena di sini tidak ada garis miring kurung kawal ID seperti ini ya. Jadi kita cukup tulisan seperti ini saja. Nah, kalau kita lihat tadi di body itu kita memerlukan yang namanya nama karyawan dan juga password. Oke, kita coba klik send di sini. Nah, di sini ada error call to undefined method eliminate database elephant builder first. Ya, berarti di sini ada yang error dari kode kita. Coba kita buka lagi karyawan controller. Nah, di bagian login. Oke, kita buka. Mungkin ada sesuatu yang salah. Oke, di sini harusnya first ya, bukan. Oke, ini di sini tulisannya freeze ya. Harusnya first.
dulu. Oh oke, salah. Bukan freeze ya, harusnya first. Nah harusnya seperti ini ya. Kita coba. Nah kalau kita lihat di sini data karyawan itu tidak ditemukan ya. Data karyawan tidak ditemukan, berarti di sini nama karyawan tidak ada. Kita coba cek dulu, ambil data. Nah di sini nama karyawannya yang ada itu adalah Kalista dan passwordnya itu password 123. Oke, di sini kita ganti jadi Kalista. Lalu kita bisa send saja. Nah kalau udah berhasil login itu akan ada return seperti ini ya. Nah di sini kita mereturn sebuah token, tapi di sini kita belum memakainya ya. Ini akan kita pakai nanti. Oke, di sini kita bisa save dulu. Jadi kalau ada error seperti tadi, contoh ya, kita send ada error data karyawan tidak ditemukan, berarti nama karyawan itu tidak ada di database ya. Kita bisa ambil data dulu, baru kita cek di sini nama karyawannya. Karena Kalista, di sini kita coba perbaiki. Nah, coba di sini passwordnya saya salahkan, ya kan? Passwordnya jadi yang tadi password 123 jadi password. Nah, di sini akan ada pesan password Anda salah. Oke, tadi passwordnya adalah password 123. Coba kita send lagi. Nah, sudah berhasil. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di api.php itu ada routes, yaitu untuk logout ya. Dan logout di sini menggunakan post ya. Di sini kita bisa tambahkan request. Nah di bagian ini kita tulis saja logout. Oke, ini di sini adalah logout. Oke, kita tidak perlu masuk bunyi, kita non saja. Coba kita send. Nah kalau di sini kita lihat data karyawan tidak ditemukan, padahal kita tidak ngirim apa-apa, tapi di sini errornya data karyawan tidak ditemukan. Kenapa bisa data karyawan tidak ditemukan? Kalau kita lihat di kode kita karyawan controller ya, kita masuk ke bagian logout ya, kita cari fungsi logout. Nah fungsi logout ini diambil dari token yang sudah dibuat di login tadi. Oke, jadi gimana caranya kita bisa balik login ya? Coba kita login, coba kita send dulu. Nah ini bisa kita salin ya, kita salin saja. Oke, dalamnya aja ya, petik 2-nya tidak usah kita salin. Lalu kita balik ke logout. Nah di sini kita masuk ke bagian authorization, lalu di bagian ini kita pilih barrier token. Nah ini kalau sudah ada isinya kita bisa hapus dulu. Nah di sini masukkan token yang sudah tadi kita salin ya. Oke, suka. Jadi ini adalah token yang sudah tadi kita salin. Kalau kita send sekarang, oke, di sini masih data karyawan tidak ditemukan. Oke, coba kita perbaiki terlebih dahulu. Mungkin di sini ada yang error ya. Oke, jadi kenapa di sini kok kan kita sudah masukin token, kenapa di sini masih data karyawan tidak ditemukan? Ini karena kita belum menggunakan middleware ya. Jadi apa sih middleware itu? Sebelum kita coba menggunakan middleware, kita bahas dulu tentang apa itu middleware ya. Middleware. Jadi middleware itu adalah suatu fungsi yang digunakan untuk autentikasi atau pengecekan ya. Jadi middleware itu suatu fungsi yang digunakan untuk autentikasi atau pengecekan ya. Nah di sini kalau kita lihat di sini kita belum menggunakan yang namanya middleware. Oke, kita akan coba menggunakan yang namanya middleware. Oke, jadi cara menggunakan middleware itu adalah seperti ini ya. Oke,
kita coba di bagian sebelum titik koma itu kita tambahkan minus sama dengan middleware. Nah, di bagian dalam kurung ini kita isi saja out titik 2 sanctum. Nah, jadi ini adalah middleware bawaan dari Laravel sanctum, seperti itu ya. Sekarang kita coba tes lagi. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini message-nya itu karyawan berhasil logout. Apa sih bedanya pakai middleware sama nggak pakai middleware? Jadi kalau kita pakai middleware itu dia akan mengecek dulu apakah user itu punya tokennya atau enggak. Token seperti yang kita buat tadi. Kalau kita login, nah ini kan ada token. Middleware itu fungsinya untuk mengecek token. Ini user yang mengakses URL-nya itu punya token atau tidak. Kalau tidak punya token, dia akan mereturn sesuatu nanti. Oke, langsung saja kita contohkan seperti ini. Jadi kita contohkan di bagian get karyawan ya. Ini sama dengan middleware out sanctum. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba tes di bagian ambil data. Nah, kalau kita lihat di authorization ini kita masih pakai inherit out from parent. Berarti di sini kita belum memasukkan tokennya ya. Di sini kalau kita coba send, nah itu akan mereturn sebuah tulisan unauthenticated. Itu berarti tokennya tidak ada atau tokennya salah. Oke, di sini kita bakal mencoba untuk login dulu. Nah, oke, kalau sudah, ini akan ada token lagi seperti ini. Kita bisa salin saja dari angka 4 sampai ujung ya. Dari ini dalam petik ini kita salin semua. Lalu kita coba kita masuk ke ambil data, lalu kita masuk ke barrier token. Nah, di bagian ini kita bisa hapus dulu ya, Ctrl A habis hapus. Kalau dihapus, di sini kita bisa pastekan, menekan Ctrl V. Nah, di sini kalau kita coba send, itu kita sudah berhasil mengambil datanya. Kenapa kita sudah berhasil mengambil datanya? Karena kita sudah memasukkan tokennya. Oke, jadi kita akan menambahkan middleware untuk semua route-nya ya. Nah, kalau kita membuat middleware seperti ini satu-satu, itu bakal memakan waktu yang sangat lama sekali. Jadi di bagian ini kita akan menggunakan middleware group. Jadi kita tidak perlu membuat satu-satu ya, kita hanya perlu membuat sekali saja. Di bagian sini kita bisa hapus dulu ya. Jadi seperti ini semua. Oke, seperti ini. Nah, bagian atas ini kita bisa enter. Di sini kita bisa ketikkan route titik 2 middleware ya. Di sini out sanctum. Lalu di sini minus sama dengan group. Lalu kita ketikkan function. Lalu kurung awal, lalu enter. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa titik koma. Nah, jadi ini adalah kode untuk kita menggunakan middleware group ya. Jadi kita tidak perlu mengetikkan satu-satu seperti tadi. Kita belum mengetikkan satu-satu ini sama dengan middleware, jangan middleware out sanctum. Kita tidak perlu satu-satu mengetikkan seperti ini ya. Kita cukup memasukkan semuanya ke dalam kurung perawal yang ada di sini. Oke, di sini saya coba masukkan bagian get data karyawan sampai delete karyawan ya. Di sini kita bisa Ctrl X saja, lalu di bagian sini kita bisa Ctrl V. Nah, di sini hapus, kita save. Di sini kita bisa kita blok semuanya, lalu kita pencet tab agar dia menjadi rapi ya. Nah, seperti ini. Jadi ini semua sudah dilindungi oleh middleware. Jadi untuk kita mengakses semua route ini, kita harus punya yang namanya token terlebih dahulu. Nah, di sini di bagian dari logout ya, dari logout sampai ke bawah itu kita Ctrl X saja, lalu kita Ctrl V. Nah, seperti ini. Setelah di sini tidak sejajar, di sini kita blok saja sampai di bagian paling bawah ini, lalu kita tab agar lebih rapi ya. Nah, sudah rapi seperti ini. Nah, itu jadinya akan seperti ini.
di bagian login kita jangan kita taruh di dalam sini. Kenapa kok di bagian login tidak ditaruh di dalam sini? Karena kalau kita taruh di dalam sini nanti kita nggak bisa login ya. Jadi kita nggak bisa login. Contoh, kalau ini saya coba taruh di bagian dalam ya. Jadi ini bagian dalam root middleware groupnya. Kalau saya taruh di dalam sini, itu kita tidak bisa login. Nah, di sini authenticated. Harusnya kan kita bisa login untuk mendapatkan token, ya kan? Nah, jadi di sini bagian login itu kita taruh di bagian luar saja. Oke, kalau kita tes sekarang, coba kita tes bagian insert data, ya kan? Kalau kita send, maka di sini ada akan unauthenticated ya. Jadi kita di sini harus login terlebih dahulu. Ini kita salin, lalu kita masuk ke insert data, kita masuk ke bagian authorization, lalu di bagian ini kita pilih barrier token. Ini kita bisa Ctrl A, kita klik lalu Ctrl A, lalu kita hapus. Nah, kode yang tadi bisa kita paste ya, Ctrl V. Kalau kita send, nah di sini data karyawan berhasil disimpan. Kita coba send lagi. Nah, oke. Di sini sudah ada ya, sudah berhasil input datanya. Oke, kita sudah membuat bagian karyawan. Coba kalian, oke ini bisa kita buat dulu. Coba kalian buat untuk bagian pengunjung ya. Coba kalian buat dulu bagian pengunjung. Oke, boleh kalian coba. Oke, gimana teman-teman? Apakah kalian sudah bisa membuat bagian pengunjung dan karyawan? Kalau belum, mari kita buat bersama. Bagian ini kita tambahkan folder baru. Di sini saya akan tambahkan untuk pengunjung dulu. Untuk pengunjung. Lalu di sini saya tambahkan request. Di sini saya kasih nama, ambil minus data. Oke, URL-nya sama seperti ini. Tapi di sini bukan karyawan ya, tapi pengunjung. Coba enter aja. Oke, di sini kita masukkan token yang sudah tadi kita ambil ya. Oke, kalau sudah send. Oke, sudah. Tambahkan lagi. Sekarang untuk di sini kita kasih, saya bakal kasih nama insert data, lalu di sini saya pakai bagian post. Nah, di sini sudah barrier token, lalu area untuk mengirim data, tambahkan body. Nah, kita coba buka bagian yang pengunjung. Kita coba pengunjung controller. Nah, di sini kalau kita lihat requestnya itu ada nama pengunjung ya, ada nama underscore pengunjung, jenis underscore kelamin, alamat, habis itu no underscore KTP ya, HP dan KTP. Oke, di sini kayaknya nama underscore pengunjung, lalu ada jenis underscore kelamin, lalu ada alamat dan underscore HP, underscore KTP, underscore KTP. Oke, di sini kalinya kita isi nama pengunjungnya. Saya contohkan di sini nama pengunjungnya adalah Rafael. Jenis kelaminnya laki-laki. Alamatnya bumi sebelah kanan. Oke. No HP-nya 0895 7849 0211. Nomor KTP-nya kita bisa isi bebas saja ya. Oke, sorry, nomor KTP itu saya kurang tahu nomor KTP berapa ya. Kita isi saja. Kalau sudah, kita coba send. Nah, di sini ada error. The post method is not supported for route
get data pengunjung. Nah, berarti di sini harusnya bukan get tapi insert ya. Oke, di sini kita coba send lagi. Oke, ini ada error. SQLite numeric value. Oke. Numeric value. Oh, mungkin karena kebanyakan kali ya. Oh, numeric value range. Oke. Nah, jadi di sini kita tidak bisa kalau ketika kita menggunakan integer itu ada batasan ya, ada batasan banyak angkanya. Oke, jadi di sini kita disarankan untuk menggunakan numerik ya. Oke, kita bisa ganti saja kodenya. Kita bisa masuk dulu ke bagian pengunjung. Nah, di bagian ini kita bisa ganti menggunakan big integer ya, seperti ini. Kita ganti menjadi big integer. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Kalau sudah, kita coba migrate dulu. Ini kita tekan Ctrl C saja. Kalau sudah seperti ini kita ketikkan PHP artisan migrate. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sorry. Ini migrate fresh. Kita gunakan migrate fresh. Oke, sudah seperti ini ya, sudah berhasil. Jadi ketika kita menggunakan migrate fresh, ya, itu seluruh datanya juga akan dihapus ya. Jadi kita harus menginsertkan atau memasukkan ulang ya. Di sini kita jalankan lagi Laravelnya menggunakan PHP artisan serve. Ini untuk menjalankan project Laravel kita dia. Enter. Oke, ini seperti ini. Kita coba ke di Postman. Kita masuk ke bagian karyawan. Bagian ini ya, kita coba. Nah, di sini on authenticated ya. Dan insert data di sini ya. Jadi kalau kita lihat login, kita coba login. Nah, di sini data karyawan juga tidak ditemukan. Karena kalau kita menggunakan migrate fresh itu datanya akan terhapus semua. Terus bagaimana caranya? Caranya kita ubah insert data ini menjadi seperti login. Dia tidak harus ada barrier tokennya ya. Nah, cari gimana? Kita bisa masuk ke kodenya php. Nah, coba kita cari di bagian insert data karyawan. Di bagian ini kita bisa keluarkan saja. Kita tekan Ctrl X, lalu kita taruh di bawahnya bagian login. Oke, jadi seperti ini. Ini terapkan. Oke, jadi seperti ini. Ya, kalau seperti ini, kita coba lagi untuk membuat user baru ya. Kita buat karyawan baru. Nah, di sini karyawan berhasil disimpan. Di sini kita lihat namanya adalah Jauhead ya, passwordnya Jaya. Nama karyanya adalah Jauhead. Passwordnya adalah Jaya. Terusin aja. Oke, di sini login berhasil ya. Ini kita bisa salin lagi kodenya. Lalu kita coba insertkan data baru ya. Di sini kita Ctrl A, kita hapus dulu, baru kita pastekan lagi. Di sini coba kita send. Nah, kita di sini data pengunjung berhasil disimpan ya. Oke, ini bisa kita hapus lagi. Ya, kita masukkan. Kita coba ambil datanya. Ya, oke, kalau kita lihat di sini datanya sudah berhasil diisi.
Oke, ini bisa kita save. Kita save semua ya. Nah, oke, selanjutnya kita tambahkan untuk update data ya. Ini update data. Kita bisa klik saja yang ini, lalu kita cari yang insert data pengunjung. Nah, di bagian insert data pengunjung ini kita ganti menjadi update ya. Kenapa di sini saya gantinya hanya update-nya saja? Karena kalau kita lihat di app.php ini yang berbeda hanya depannya saja ya, hanya yang berbeda hanya get. Oke, sorry, bukan ini tapi yang ini ya. Kita lihat di sini yang berbeda hanya depannya saja, hanya get, insert, update, dan delete ya. Itu yang berbeda hanya ini saja. Bagian data pengunjungnya itu tetap sama. Nah, kalau kita lihat di sini update itu dia mengirimkan sebuah ID. Ya, kita balik Postman. Di sini kita gunakan garis miring. Nah, ini ID-nya 1 ya. Kita lihat di sini itu cuma ada ID-nya 1. Nah, kita masuk body. Di sini saya contohkan ubah namanya menjadi Rafael anak baik. Di sini kita send saja. Nah, di sini data pengunjung berhasil diupdate. Coba kita cek lagi. Nah, di sini sudah menjadi Rafael anak baik ya. Lalu selanjutnya itu ada delete. Oke, di bagian ini kita save dulu agar ini berubah menjadi post ya. Bagian ini kita ganti namanya jadi delete. Jadi delete data. Oke, di bagian ini kita seperti ini. Nah, ini kita ganti ke delete. Kenapa di sini kita ganti ke delete? Karena di routes-nya itu bagian delete menggunakan delete ya, bukan post. Kita bisa masuk ke Postman lagi. Nah, oke, kita tambahkan barrier tokennya. Oke, di sini saya coba menghapus data pengunjungnya ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, sepertinya di sini ada error. Kita bisa tekan cancel saja. Nah, di sini kalau kita lihat ini masih update. Seharusnya ini adalah delete ya, harus seperti ini. Oke, coba kita send. Nah, di sini sudah berhasil ya, data pengunjung berhasil dihapus. Kalau kita klik lagi coba. Nah, di sini data pengunjung sudah tidak ditemukan. Oke, bisa kita save. Ini buat yang pengunjung ya. Buat kalau kita lihat bagian pengunjung itu hanya ada 4 saja. Nah, selanjutnya kita coba buat yang kamar. Di sini bisa kita tutup dulu. Kita buat ya, ini kita tutup saja. Nah, begini kita di belajar Postman ya. Tadi saya kasih nama foldernya di belajar Postman. Kita tekan titik 3, kita add folder. Nah, jadi pastikan kalian memisah-misahkannya seperti ini ya. Jadi agar tidak bingung saat kita mengetes API-nya. Ini nama foldernya saya ganti kamar. Nah, di sini saya tambahkan request. Saya kasih nama ambil data. Di bagian ini sama seperti tadi ya. Di sini ada get, ininya non. Oke, di sininya kita ganti jadi get data kamar. Oke, di sini tokennya masih sama, bisa kita send saja. Nah, ini sudah berhasil. Ya, kalau berhasil bisa kita save. Lalu kita tambahkan lagi untuk insert data ya, atau untuk menambahkan data. Insert data. Lalu di sini kita bisa klik kamar, ini menjadi post, dan ini bisa kita ganti jadi insert. Nah, oke, di bagian ini kita coba cek dulu ya. Di bagian ini kita akan mengirimkan data kamar, berarti kita harus menambahkan body di bagian form datanya. Kita coba cek dulu ke codingan kita yang dibutuhkan oleh kamar untuk insert kamar, update kamar itu apa saja. Nah, kalau kita lihat di sini itu hanya memerlukan harga dan juga jenis kamar ya.
Di sini yang pertama ada jenis kamar, lalu ada harga. Nah, untuk jenis kamar di sini isinya saya akan masukkan VIP. Harganya itu 50.000 ya. Di sini coba kita send. Nah, data kamar sudah berhasil disimpan. Ini bisa kita save dulu. Coba kita cek dulu ya. Kita cek datanya apa sudah ada. Nah, kita lihat di sini itu sudah ada ya datanya. Lalu sekarang kita buat yang update data. Kita klik saja, kita ambil yang bagian insert data kamar. Nah, di bagian insert ini kita ubah menjadi update, lalu kita kirimkan ID-nya. Oke, contoh di sini saya merubah jadi VVIP VVIP ya. Di sini jadi harganya 500.000. Saya bisa send saja. Nah, data kamar berhasil diupdate. Kita cek lagi datanya. Nah, di sini udah VVIP ya, harganya 500.000. Lalu yang terakhir untuk bagian kamar itu tadi kita lihat ada delete. Di sini delete data. Oke, ini kita ambil yang API get data kamar aja. Nah, ini kita ganti ke delete. Get-nya juga kita ganti ke delete. Kenapa di sini kita ganti ke delete ya? Karena nama URL-nya kita sudah setting itu adanya di delete. Kalau kita lihat ini adalah delete kamar ya. Oke, di sini kita coba send. Nah, di sini ada error. Kenapa ada error? Karena kita harus menambahkan ID-nya ya. Kita di sini ID 1. Nah, ini data kamar berhasil dihapus. Kita coba send lagi. Nah, ini data kamar tidak ditemukan. Oke, kalau kita save, ini kita bisa close saja dulu ya, biar tidak banyak sekali. Kalau kalian pengen cepat itu kita bisa tekankan Ctrl W. Kita tekan Ctrl W saja berkali-kali. Nah, kalau seperti ini kita save change, Ctrl W lagi, save change, Ctrl W, Ctrl W, Ctrl W, save change, Ctrl W, save change, Ctrl W lagi. Oke, ini tutup dulu. Kalau kita lihat di sini kita sudah membuat karyawan, pengunjung, dan kamar. Apalagi sih yang perlu kita buat? Yang kita buat sekarang adalah data transaksi ya. Yang perlu sekarang kita buat adalah transaksi. Oke, di sini kita tambahkan folder baru. Oke, kita namakan transaksi. Di sini kita tambahkan, saya beri nama ambil data. Oke, di bagian ini kita ganti jadi get. Di bagian ininya tadi adalah get data transaksi. Oke, coba kita lihat sudah sama belum? Get data transaksi ya, sudah betul. Postman, kita coba post. Nah, di sini ada errornya masih HTML ya. Kenapa nih? Coba kita tambahkan headersnya terlebih dahulu. Accept, habis itu application JSON. Oke, kita coba send lagi. Nah, di sini unauthenticated, berarti kita belum masukkan barrier tokennya. Oke, kita coba send. Nah, di sini sudah berhasil ya. Bisa kita save, lalu kita Ctrl W saja ya, langsung kita tutup. Di sini kita tambahkan satu lagi, itu untuk insert data. Oke, bagi transaksi, lalu di post. Kita masuk ke body form data. Kita cek ya, kita cek di bagian transaksi. Transaksi itu perlu apa aja sih? Oke, di sini ada ID pengunjung, ID karyawan, jumlah kamar, tanggal masuk, tanggal keluar, lama nginap, dan total harga. Oke, coba yang pertama kita tambahkan ID pengunjung dan ID kamar. ID karyawan. ID pengunjung. ID pengunjung. Lalu ada ID karyawan.
Lalu ada lagi jumlah kamar, tanggal masuk dan tanggal keluar. Jumlah kamar, tanggal masuk ya. Pastikan sama ya. Kalau di situnya tanggal berarti kalau di sininya, kalau di bagian di Laravel itu TGL, kita harus di sininya tulis TGL juga. Ya, intinya di bagian request itu harus sama ya. Di bagian ini ya, semua di bagian request ini semuanya harus sama ya dengan yang akan kita taruh di Postman. Oke, tanggal masuk tanggal keluar. Lalu ada lama nginap dan total harga. Lama nginap, sini ada total underscore harga. Nah, kita coba isi ID pengunjung. Nah, untuk ID pengunjung dan ID karyawan, karena kita sudah merelasikannya karena kita sudah membuat relasi ya, kita sudah membuat relasi antara transaksi dengan ID pengunjung ya, dan juga antara karyawan dan juga transaksi. Jadi untuk ID pengunjung yang di sini itu pastikan sama ID-nya dengan yang ada di pengunjung. Oke, contoh di sini ketika saya isi 100 lalu saya send, nah di sini akan error ya. Oke, di sini errornya adalah route API ya. Di sini salah karena kenapa di sini salah? Karena harusnya ini insert data ya, karena kita ingin insert. Nah, ini coba kita send dulu. Nah, kalau kita send ini akan error seperti ini ya. Coba kita isi lengkap dulu ya. Kita isi semuanya. Di sini ID pengunjung 100, ID karyawan 100. Jumlah kamarnya itu saya mau jumlah kamarnya ada 50. Sorry, ini jumlah kamar yang disewa 1. Tanggal masuknya 26/01/2008. Oke, tanggal 26 bulan 1. Keluarnya ada di tanggal 28 bulan 1 2008. Lama nginapnya berarti 2 hari. Total harganya itu jadi 1 juta ya, karena kan harga kamarnya itu adalah 500.000 ya. Oke, di sini kita coba bisa send. Nah, kalau kita lihat di sini itu invalid datetime format 129 ya. Di sini format datanya tidak valid. Jadi harusnya seperti ini. Ya. Oke, ini kita bisa salin saja. Oke, sebentar. Oke, kebalik. Jadi di sini untuk tanggal masuk tanggal keluar itu yang pertama tahun dulu. Oke, contoh di sini 2015 ya. Bulannya bulan 1, tanggalnya tanggal 25. Oke, di bagian tanggal keluar juga kita ubah. Di sini tahunnya dulu ya 2015. Bulannya bulan 1. Nah, ini keluarnya tanggal 28 ya. Oke, 27 saja. Oke, di sini coba kita send. Nah, kalau kita lihat di sini integrity constraint violent ya, update a child row Foreign key constraint files belajar Laravel. Nah, di sini kita lihat di bagian ini Foreign key ID karyawan ya. Ini artinya ID karyawan 100 itu tidak ada. Oke, jadi untuk ID pengunjung dan ID karyawan itu pastikan ada datanya ya. Contoh di sini untuk data pengunjung. Nah, data pengunjung di sini masih kosong kan, berarti kita harus mengisinya dulu ya. Kita harus insert dulu. Oke, kalau udah, nah kita lihat di sini ID pengunjungnya yang ada itu hanya ID pengunjung 2. Jadi di bagian di sini di bagian ini kita harus menggantinya menjadi 2. Ya, ini kalau misalkan contoh
data pengunjungnya itu ada 2. Nah di sini kita bebas, kita tinggal pilih mau ngambil yang mana, mau ngambil yang yang pertama atau yang kedua. Intinya ID-nya harus ada ya, datanya harus ada. Kalau datanya udah ada, kita cek saja ID-nya. Nah oke, contoh di sini saya menggunakan yang 3 aja lah ya. Lalu kita coba cek yang di bagian karyawan. Nah oke, di bagian karyawan ini masih salah kodenya ya. Oke udah. Nah di sini ID karyawan yang ada itu ID-nya cuma 1 ya, ID-nya 1. Oke, coba kita send lagi. Nah kali ini kita lihat itu data sudah berhasil disimpan. Ini bisa kita save dulu, kita coba cek bagian ambil datanya. Nah kalau kita lihat di sini nomor transaksinya ini adalah ID-nya adalah nomor transaksi, ID pengunjungnya 3, ID karyawannya 1, jumlah kamarnya 1 ya. Jadi sudah kita insertkan seperti tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi untuk update ya. Di sini kita update data. Oke, di sini kita ganti jadi update. Update itu butuh ID ya. Ini coba send, atau transaksi tidak ditemukan. Oke, kalau kita lihat di sini data transaksi yang ada itu adalah ID-nya 2 ya, bukan 1. Jadi ini saya ganti 2. Kalau ganti 2, di sini data transaksi berhasil di-update. Oke, selanjutnya kita buat satu lagi, yaitu untuk delete data. Nah ini kita bisa ini saja, ini kita rubah ke delete, lalu ini kita ganti delete. Lalu jangan lupa kita akan mengirimkan ID. Setelah sini ID-nya 2. Nah, oke, data transaksi berhasil dihapus. Kita coba klik lagi. Data transaksi sudah tidak ditemukan. Coba kita ambil datanya. Nah, kalau kita ambil datanya sudah kosong. Oke, kita sudah selesai bagian transaksi. Biar ada isinya, kita coba insert aja ya. Kita bisa insert 2 kali. Oke, kalau kita ambil data, ini ada ID nomor transaksinya ada 3 ya, ada yang 3 dan 4. Dan ini sudah ada 2 data. Oke, ini bisa kita, karena kita lihat di atas ini sangat banyak sekali ya, ini kita bisa hapus saja dengan memencet Ctrl W. Nah kalau seperti ini itu save change saja, lalu Ctrl W terus ya sampai yang di atas tuh habis. Save change, Ctrl W, save change. Nah, kalau sudah bagian ini kita bisa tutup saja terlebih dahulu. Nah kita udah buat karyawan, pengunjung, kamar, dan transaksi. Oke, sebelum saya membuat yang detail transaksi, saya ingin kalian untuk mencobanya sendiri. Silakan coba untuk membuat bagian detail transaksi. Oke, gimana teman-teman? Apakah kalian sudah berhasil membuat bagian detail transaksi? Oke, kalau belum bisa lihat tutorial, bisa lihat ya, kita akan membuatnya bareng-bareng. Nah, di sini saya kasih nama detail transaksi. Oke, yang pertama coba kita masuk dulu ke API.php-nya. Kita cek yang ini, detail transaksi. Oke, URL-nya adalah get detail transaksi ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan request baru. Di sini saya kasih nama ambil data. Untuk URL ini kita bisa pakai ini saja, karena ini kan get data transaksi. Ini kita hapus, kita ganti jadi get detail transaksi. Oke, coba kita send terlebih dahulu. Nah oke, ini sudah berhasil. Kita coba tambahkan lagi untuk insert ya, insert data. Oke, get detail transaksi ya, getnya kita hapus, lalu kita ganti insert, karena tadi yang saya setting itu URL nya hanya beda depannya. Oke, kalau kita lihat nih hanya berbeda depannya saja, hanya berbeda get, insert, update ya, bagian belakangnya itu sama semua. Oke, nah untuk insert kita cek apa saja yang diperlukan ya.
kita masuk ke detail transaksi controller, kita cek di bagian insert. Nah, kalau kita cek ini di bagian insert, ini membutuhkan no kamar dan nomor transaksi. Karena nomor kamar itu diambil dari data kamar dan nomor transaksi itu diambil dari nomor transaksi, kita harus mengecek dulu ya nomor kamar yang ada, ID kamar yang ada, dan ID transaksi yang ada. Oke, coba kita masuk postman. Oke, ini kita ganti pos, kita masuk ke pastikan udah jadi reroute ya. Dan di headers ini jangan lupa kita tambahkan accept, habis itu application decision. Kita udah masuk, kita coba masuk body, kita confirm data. Di sini yang pertama ada no kamar, lalu ada no transaksi. Oke. Di sini kita coba buka dulu bagian ambil data yang kamar. Kita cek. Nah, di sini data kamarnya masih kosong ya, belum ada ya. Jadi kita bisa tambahkan terlebih dahulu. Oke, sudah. Kalau sudah bisa kita close saja. Kita lihat ambil data. Nah, di sini no kamarnya itu adanya hanya nomor 2 ya. Jadi di bagian detail transaksi itu no kamarnya kita kasih ID-nya 2. Ya, kita kasih isinya 2 kalinya 2. Lalu nomor transaksi kita bisa cek yang kita buka folder transaksi, kita masuk ambil data, lalu kita send. Nah, kalau kita lihat di sini nomor transaksinya itu ada yang ada 3 dan ada 4 ya. Di sini saya coba pakai yang 4, lalu saya coba send. Nah, kalau kita lihat di sini data transaksi berhasil disimpan. Oke, coba kita ambil datanya. Nah, oke, sudah berhasil ya. Di sini kalau misalkan nomor kamarnya itu tidak ada ya, contoh di sini nomor kamar yang ada itu akan hanya 2. Di sini saya masukkan itu kalinya 1. Saya coba send. Nah, itu akan ada error seperti ini ya, integrity constraint violation ya, variant key. Nah, ini errornya seperti ini, message-nya akan seperti ini. Jadi pastikan yang berelasi itu harus ada datanya ya. Di sini ada 2. Oke. Nah, sekarang kita buat bagian yang update. Ini saya beri nama update data. Oke, lalu di sini saya insert, lalu di sini saya ganti jadi update. Habis itu coba kita ambil data dulu ya. Nah, di sini ID data transaksi 1 yang ada. Di sini garis miring 1 ya. Nah, di bagian body saya pingin nomor transaksinya tadi kan ada 3 dan 4. Nah, di sini saya coba update-nya menjadi 3 ya. Oke, data berhasil diupdate. Coba kirim. Dan ya, di sini nomor transaksinya yang tadinya 4 jadi 3. Oke, di sini kita save saja. Ini kita bisa save saja. Lalu untuk yang terakhir kita buat yang delete ya. Oke, di sini saya ganti namanya dulu, delete data. Saya beri nama delete data. Bagian ini kita ini ya, kita ubah jadi delete. Ini get-nya kita hapus jadi delete. Lalu jangan lupa di sini ID-nya. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita ambil data ini hanya ada 1 detail transaksi ya. Coba saya tambahkan detail transaksi 1 lagi. Oke, sudah. Saya coba ambil. Nah, jadi di sini sudah ada 2 data ya, yang ID-nya 1 dan ID-nya 3. Saya akan menghapus yang ID-nya 1. Coba send. Oke, di sini data transaksi berhasil dihapus. Hapusin lagi. Nah, maka itu tidak ditemukan karena datanya sudah dihapus. Coba send. Nah, di sini hanya ada 1. Oke, itu. Oke, kalau sudah kita bisa hapus semua ini ya, dengan menekan tombol Ctrl W. Lalu kalau ada seperti ini kita save change. Oke, di bagian ini kita bisa tutup saja. Tutup saja folder-foldernya. Oke, nah jadi seperti itu cara kita mengetes sebuah API yang sudah kita buat menggunakan Postman ya. Untuk routes juga seperti tadi ya, seperti ini.
kita menggunakan sering bisa di close. Kita sudah menggunakan middleware ya, middleware Laravel Sanctum. Caranya itu seperti ini. Oke, seperti ini adalah caranya ya. Oke, di sini ada yang login karyawan. Oke, seperti ini ya. Kita jadi udah semua ya, kita sudah selesai. Di part 1 kemarin kita sudah belajar cara setting konfigurasinya ya kan, kita sudah belajar setting env dan lain-lain. Lalu di part 2 kita sudah belajar membuat relasi ya kan, membuat table dan juga relasi. Lalu di part 3 kita belajar tentang models ya, kita tentang models dan cara memberitahu Laravel ya kalau lihat di models kita sudah membahas tentang has money dan belongs to. Oke, dan belongs to itu sudah kita bahas di part 3. Lalu di part 4-nya kemarin kita sudah membahas controller ya. Kita membuat fungsi get, insert, habis itu update, delete, dan juga kemarin di karyawan kita buat 2 fungsi. Yang pertama fungsi login dan juga fungsi logout. Lalu di part terakhir tadi kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan fungsi-fungsi yang ada di controller. Itu kita sudah belajar ya untuk membuat API. Kita juga sudah belajar mengatur route atau URL yang digunakan untuk fungsi-fungsi dari controller yang sudah kita buat. Oke, jadi kalau kita lihat di sini di terminal ini masih jalan projectnya kan. Kalau masih seperti ini ya berarti masih jalan. Ini kita bisa diklik saja lalu kita tekan Ctrl C. Oke, maka dia akan berhenti seperti ini. Oke, jadi untuk menjalankan project Laravel kita bisa gunakan PHP Artisan Serve. Dan ketika sudah jalan kita ingin memberhentikan projectnya, kita bisa tekan Ctrl C. Oke, pelajaran di pertemuan kali ini sudah selesai ya. Kita sudah belajar banyak hal dan kita juga tadi sudah sempat belajar tentang Postman. Oke, coba sekarang kita lihat ya, kita lihat di database kita apakah beneran sudah ada data-datanya ya. Oke, kita coba masuk ke karyawan. Oke, ke karyawan di sini ada satu data. Coba kita cek di bagian pengunjung. Itu ada 2 data. Di bagian kamar itu ada 1 data. Di bagian transaksi itu ada 2 data. Di bagian detail transaksi itu ada 1 data ya. Oke, jadi segitu saja di pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ya, yang sudah menonton video saya dari part 1 hingga part 5 ya. Jadi part 5 ini adalah part terakhir ya. Part terakhir di mana saya akan mengajarkan kalian tentang Laravel ya. Tentang Laravel Sanctum untuk membuat sebuah API. Oke, segitu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.